Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kakak berharap pada hari ini adik-adik semua sehat dan tetap bersemangat. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyi lagu Mars Taruna. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini, di mana Engkau sudah menjaga kami sepanjang 1 minggu lamanya, hingga pada hari ini Bapa, Engkau masih memberkati kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini, kiranya Kau berkati ibadah kami ini Bapa, dari awal hingga akhirnya, sehingga apa yang kami terima firman pada hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan Yesus, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca litani berbalasan yang terambil dari Mazmur 112 ayat 1-10. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan berkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebijakannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil, mujur orang yang menaruh belas kasihan, dan yang memberi pinjaman yang akan melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya.
Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberi kepada orang miskin. Kebijakannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia mengeratkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu, sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Engkau ilhami kaum nabi, menulis Alkitab. Oh, tolong kami mengerti maknanya yang tepat. Shalom, selamat pagi adik-adik Teruna. Apa kabarnya Teruna? Kakak berharap adik-adik Teruna semua tetap sehat dan terlebih lagi semangat untuk mengikuti ibadah hari ini. Nah, ibadah kita saat ini kita mau belajar sebagian dari firman Tuhan. Judulnya adalah Mengasihi Tuhan dan Sesama. Terambil dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Nah, setelah adik-adik membuka Alkitab, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk pagi hari yang indah ini ya Bapa. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu ya Bapa yang melampaui akal dan pikiran kami ya Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan kami mau mempelajari sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau menuntun kami Bapa, Roh Kudus-Mu ya Bapa, hikmat-Mu menuntun kami sehingga apa yang akan kami pelajari hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan semuanya ya Bapa berasal daripada-Mu ya Bapa. Tuntun kami Tuhan anak-anak-Mu sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh membuka hati dan pikiran kami Tuhan untuk siraman rohani-Mu ya Bapa saat ini Tuhan, untuk mempelajari sebagian dari firman-Mu saat ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya. Dan anak manusia yang berpegang kepadanya. Yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kuhendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap. Akan kuberikan kepada mereka dan orang-orang asing yang mengamukan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada janjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi
kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban makanan dan korban-korban sembelihan mereka, dan dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Nah, adik-adik belajar sedikit tentang kitab Yesaya. Kitab Yesaya ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah pasal yang pertama sampai pasal yang ke-39. Disebut sebagai Proto Yesaya, yaitu sebelum pembuangan dan peringatan terhadap hukuman Allah karena ketidaksetiaan atau ketidaktaatan bangsa Israel. Kemudian kedua pasal 40 sampai pasal ke-55 disebut sebagai Diutro Yesaya, yaitu berisi tentang bagaimana bangsa Israel menderita dalam pembuangan di Babel. Kemudian ketiga yaitu pasal 56 sampai pasal ke-66 disebut sebagai Trito Yesaya, yaitu pembebasan bangsa Israel atau bagaimana bangsa Israel keluar dari pembuangan di Babel. Nah, adik-adik, bacaan kita Yesaya 56 ayat 1 sampai ke 8 ini termasuk dalam bagian ketiga dari kitab Yesaya, atau kita sebut tadi sebagai Trito Yesaya. Nah, Trito Yesaya ini berisi tentang ketetapan dan janji Tuhan bagi bangsa Israel yang sudah keluar atau sudah kembali dari pembuangan di Babel. Nah, ingat saat ini bangsa Israel baru saja selesai menjalani hukuman Tuhan akibat ketidaksetiaan bangsa Israel terhadap ketetapan Allah. Nah, bangsa Israel tinggal berpuluh tahun dalam jajahan Babel. Saat itu banyak generasi yang tumbuh dan berkembang di Babel. Jadi tidak heran ketika mereka keluar dari Babel, mereka bukan rombongan yang sedikit. Hidup bersama dengan bangsa asing juga dijalani oleh orang-orang buangan di Babel. Jadi di Babel mereka hidup bersama-sama dengan orang asing dan bersama orang-orang buangan lainnya. Nah, adik-adik, siapa itu orang asing? Orang asing dimaksud adalah orang-orang yang bukan bangsa Israel. Nah, dalam peribadahan kita belajar tentang bagaimana peribadahan umat Tuhan pada saat itu. Orang asing dan juga orang yang dikebiri tidak boleh beribadah, tidak boleh ikut bergabung dalam ibadah bersama bangsa Israel. Ini kita bisa lihat aturannya itu dalam Ulangan pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 9. Adik-adik bisa pelajari ini, bisa buka dan baca Ulangan 23 ayat 1 sampai 9. Nah, menurut hukum tersebut, orang asing dan orang yang dikebiri tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Nah, karena aturan itu, coba kita kembali membaca pembacaan Alkitab kita, perikop pembacaan Alkitab kita. Di sini pembacaan kita saat ini menyampaikan tentang keselamatan dari Tuhan. Nah, perikop ini seakan menjawab keluhan dan meneguhkan hati orang-orang asing ataupun orang-orang yang dikebiri. Tuhan berfirman bahwa mereka yang sungguh-sungguh mencarinya dan melakukan kehendaknya akan diselamatkan. Nah, ayat pertama menegakkan keadilan atau melakukan perintahnya, maka keselamatan dari Tuhan menaungi mereka. Sedangkan pada ayat yang kedua dan ayat ke-6 disebutkan kriteria orang yang diselamatkan Tuhan, yaitu mereka yang memelihara hari Sabat atau melakukan peribadahan menyembah Tuhan dan tidak melakukan kejahatan. Mereka yang dengan sungguh-sungguh mengharapkan kasih Tuhan, baik orang asing maupun orang yang dikebiri, akan mendapatkan keselamatan darinya. Nah, apabila bersungguh-sungguh memelihara perintah dan melakukan perintah Tuhan. Sampai di sini adik-adik mengerti ya,
bahwa Tuhan Allah tidak hanya menginginkan bangsa Israel saja untuk memperoleh keselamatan, tapi Tuhan menghendaki seluruh umat manusia, seluruh bangsa untuk memperoleh keselamatan. Jadi tidak terbatas hanya kepada bangsa Israel saja, tapi Tuhan menghendaki semua manusia, semua umat untuk memperoleh keselamatan, yaitu mereka yang dengan sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai beribadah kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mau taat beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kembali lagi tadi kita bahas tentang bagaimana orang asing dan orang yang dikebiri, yang dipisahkan dari atau yang dibeda-bedakan dari bangsa Israel. Nah, perbedaan atau pembedaan pengkotak-kotakan itu, bagaimana sih rasanya jika kita ditolak atau beda-bedakan dari orang lain. Nah, mungkin sedikit ilustrasi ini bisa menggambarkan sedikit situasi hati, perasaan bagaimana ketika seseorang merasa dibeda-bedakan, ditolak, ataupun mungkin diabaikan. Nah, adik-adik, setelah tadi kita melihat contoh ilustrasi bagaimana jika seseorang mendapat perlakuan diremehkan, ditolak, ataupun diabaikan. Pastinya akan menimbulkan patah hati atau kekecewaan. Pasti demikianlah yang dirasakan oleh orang asing dan orang yang dikebiri, yang sebelumnya tidak diizinkan untuk masuk beribadah bersama umat Tuhan atau bersama bangsa Israel. Padahal mereka memiliki kesungguhan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Mendapatkan penolakan, merasa berbeda dengan kebanyakan orang, ataupun dikucilkan. Namun kita lihat bahwa Tuhan Yesus hadir menyatakan kasih-Nya untuk setiap orang tanpa terkecuali.
Nah, kita ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang dan berkenan kepada mereka yang memiliki kesungguhan hati, setia dan taat kepada kehendak-Nya. Orang yang menerima kasih Tuhan dengan kesungguhan hati pasti membawa dampak besar dalam tingkah lakunya, menjadi anak-anak terang yang membawa damai di dalam lingkup kehidupannya, baik itu dalam kehidupan keluarga, berteman, bermasyarakat, bersosialisasi. Nah, adik-adik, judul pelajaran kita hari ini adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berbicara tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kasih. Seringkali kita mendengar tentang kasih kepada Allah dan sesama. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang ini, bagaimana sih cara kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita? Apakah kita selama ini sudah mengasihi Allah dengan benar? Nah, adik-adik, banyak orang-orang yang mengaku bahwa mereka mengasihi Tuhan. Dalam Matius ayat 22 sampai ke 37 dikatakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah benar kita sudah benar-benar sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal pikiran kita? Firman Tuhan di Yohanes 14 ayat yang ke-15 berkata bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Inilah dasar dari mengasihi Tuhan, yaitu setiap kita menuruti segala perintah Tuhan, yaitu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Nah, tadi kita belajar tentang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sekarang mengasihi sesama. Nah, bagaimana kita mengasihi sesama? Sama seperti Tuhan mengasihi kita. Seperti itu juga cara kita mengasihi orang lain. Nah, Tuhan itu tidak pernah memilih-milih dalam mengasihi orang lain, mengasihi orang. Bukti kasih Dia yang paling nyata adalah mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk semua orang. Ia menerbitkan matahari untuk orang yang jahat dan orang yang baik. Ia menurunkan hujan bagi orang yang buruk dan orang yang baik. Jadi Tuhan memberikan kesempatan bagi semua orang untuk diselamatkan. Namun yang seperti apa yang berkenan kepadanya, yang berkenan kepada Tuhan, yaitu kembali lagi tadi kita sudah belajar bagaimana Tuhan menghendaki ketaatan, menghendaki kita untuk mengikuti perintahnya, untuk menjalankan perintahnya. Ini kembali membahas tentang mengasihi sesama. Kita mengasihi sesama, jika kita mengasihi Tuhan, pasti aplikasinya adalah kita mengasihi sesama. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi. Jika kita mengasihi Tuhan, pastinya kita akan mencontoh tentang kasih Tuhan. Jadi mengasihi, ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, pastinya dalam kehidupan kita, dalam aplikasi kehidupan kita, kita akan sepenuhnya belajar untuk mengasihi. Kita akan sepenuhnya untuk meluapkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi tidak mungkin ketika kita benar-benar sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan dan kita tidak mengasihi sesama. Jadi kasih adalah luapan, kasih kepada sesama adalah luapan kasih kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita merenungkan dan introspeksi diri. Apakah selama ini kita telah menjadi anak-anak membawa damai dalam kehidupan keseharian kita? Seperti judul pelajaran kita hari ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh dan mengasihi sesama sebagai wujud cinta kasih kita kepada Allah. Karena kasih-Nya padaku
puji dan syukur ya Allah, kami naikkan di dalam hadirat-Mu yang kudus atas kasih karunia dan kemurahan-Mu yang senantiasa menyertai dan memberkati seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengikuti IHMPT hari ini. Bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah boleh kami baca dan renungkan bersama. Kiranya kuasa Roh Kudus terus menolong kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, apa yang menjadi perintah-Mu ya Tuhan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Kiranya kami boleh mewujudkan kasih kami kepadamu ya Tuhan melalui kehidupan sesama kami. Kami mau mendoakan buat kakak Yesi yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya, memberkati kakak Yesi di dalam kehidupan pekerjaan dan keluarganya. Ya Allah Bapa di surga, kami naikkan syukur kami juga atas penyertaan Tuhan bagi adik-adik kami di dalam ujian sekolah dan ujian semester yang sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan hikmat yang Tuhan boleh nyatakan bagi adik-adik kami sehingga boleh menjalani ujian ini dengan baik. Kami percaya hasil terbaik juga dari setiap usaha kerja dan doa mereka akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, kami mau berdoa bagi orang tua adik-adik teruna kami, berkati mereka di dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan mereka, berikan senantiasa kekuatan dan kesehatan serta hikmat-Mu di dalam mendidik adik-adik kami. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa bagi gereja-Mu di muka bumi ini, kiranya gereja-Mu tetap menjadi alat kesaksian-Mu ya Bapa di tengah-tengah dunia ini. Dan kami secara khusus kami mau berdoa buat GPIB Bukit Zaitun. Tuhan Yesus memberkati setiap program yang sudah direncanakan, kiranya boleh dijalankan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa bagi pemerintahan kami, berkati bangsa dan negara kami ya Bapa, kiranya persatuan dan kesatuan boleh diwujudkan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkati pemerintahan kami di dalam penanganan COVID-19, berkati juga masyarakat ya Tuhan untuk tetap mentaati protokol kesehatan dengan baik, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus kami mau boleh melalui pandemi ini. Ya Allah Bapa, kami mau mendoakan buat rencana sekolah tatap muka terbatas di bulan Juli nanti. Kiranya boleh dilaksanakan dengan baik. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kiranya pemerintah di dalam persiapan, juga bagi sekolah-sekolah di dalam persiapan yang dilakukan. Kiranya semuanya boleh dilaksanakan dengan baik nantinya ya Bapa. Kami boleh tetap mentaati protokol kesehatan dan semua boleh berlangsung dengan baik di dalam penyertaan dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa permohonan kami, ampunkan salah dan dosa kami ya Bapa. Kami mohon sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu mengucap puji dan syukur kami kehadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Tolong Tuhan berkati dan lindungi persembahan kami, agar persembahan kami dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Dasar dari mengasihi Tuhan adalah menuruti segala perintah-Nya. Jadi jelas ya adik-adik, bahwa kita mengaku mengasihi Tuhan, maka kita berusaha untuk menuruti segala perintah-Nya, termasuk mengasihi sesama kita. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, saat yang lalu kami boleh disegarkan oleh firman-Mu. Terima kasih juga atas tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.